Jembatan Shiratal Mustaqim ini melambangkan 7 hari. Maka ketika jenengan ingin selamat untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dengan cara jenengan tidak usah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu apa? Tidak usah mengejar keduniawian. Karena jembatan Shiratal Mustaqim itu disimbolkan rambut 1 dibelah 7, yang bermana adalah rambut ini kederajatan. Maka jangan sampai mengejar kederajatan. Biarlah kita tetap santai. Karena tidak ada sejarahnya orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim akan selamat. Tidak ada. Coba bayangkan rambut 1 dibelah 7, kita melewati tampar aja nggak bisa. Apalagi rambut 1 dibelah 7. Itu artinya apa? Kita ini jangan sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tenanglah, diamlah, jangan sampai mengejar kederajatan. Belajarlah dari laba-laba. Maka hikayat Rasulullah ketika Rasulullah dikejar-kejar orang kafir masuk ke dalam gua, ini yang menyelamatkan itu Allah Ta'ala menyelamatkan baginda besar Nabi Muhammad dengan cara di depannya ada rumah laba-laba. Nah, kita ini di situ disuruh mempelajari. Artinya apa? Kita ini benar-benar, kalau orang Jawa bilang rimo ing pandung, ya, paham ya? Jadi jangan pernah kita mengejar keduniawian. Karena ketika jangan mengejar keduniawian, bukannya keduniawian itu akan semakin dekat, tapi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan semakin menyesatkan diri kita semua. Ketika jenengan terus dipaksakan untuk mengejar keduniawian, maka badan jenengan, raga jenengan tidak akan kuat melakukannya. Jenengan akan tersungkur. Maka kemarin disimbolkan dengan apa? Buta, yaitu buta keimanan, buta hati. Tuli hati, tuli keimanan. Bisu, jenengan tidak bisa mengucapkan yang baik. Itu di Mbak Ibrahim sudah dibahas, yaitu kelingkang itu ada, makanya saya keluarkan dulu. Nah, maka itu harus kita jadikan yang baik. Ketika bisu, buta, bisu, tuli, ini jadikan yang baik. Artinya apa? Ketika buta, kebutaan kita ini bukan buta apa-apa, bukan buta keimanan, tapi apa? Kita jangan sampai melihat keburukan, tapi lihatlah dengan hati. Kita pakai hati, jangan pakai indera. Yang buta ini inderanya, tapi hatinya jangan pernah. Nilailah dengan hati, jangan dengan indera. Maka manusia ini pusaka paling ampuh adalah trisula. Tri ini 3, sula ini mata. Manusia ini punya 3 mata, yaitu mata indera, mata hati, dan mata batin. Tapi kalau Dajjal cuma punya 1 mata, yaitu cuma mata indera. Makanya ketika jenengan menggunakan mata indera, nanti masuknya ke dalam otak, akhirnya jenengan akan merasa sayang. Bukannya Rahman, tapi jenengan menjadi Rohim. Ketika Rohim, ini dalam bahasa perut namanya Rahim, akan membobot jenengan, dunia akan jenengan bobot. Coba bayangkan susahnya kayak gimana jenengan bobot 9 bulan, sama kan? Namanya Rohim, kandungan. Dan ketika mengeluarkannya, jenengan sungguh tersiksa sekali. Betul nggak? Itu sudah dikasih filosofi, ya. Filosofi, jangan sampai keduniawian itu kita bawa, tapi keduniawian itu kita injak, kita kendalikan. Maka kita ini berada di atas bumi, bukan di dalam bumi, tapi di atas bumi. Bumi yang kita injak, bumi yang harus kita kendalikan, duniawi yang harus kita kendalikan. Jangan engkau yang dikendalikan oleh duniawi, tapi duniawi yang engkau kendalikan. Kan kita injak duniawi, bukan kita ini. Makanya nanti orang-orang yang suka mengejar keduniawian akan menjadi penyakit, yaitu di punggung, sering sakit, badan terasa berat, sering capek, sering pegal. Itu ya, hati-hati. Ayo kita benar-benar pelajari Al-Quran dengan benar. Ayo kita benar-benar jalankan apa isi-isi Al-Quran. Jangan sampai kita sudah mendengarkan isi-isi Al-Quran, sudah paham isi-isi Al-Quran, tapi kita tidak mau menjalankan. Di
dalam Al-Quran ini tidak ada menyuruh kita untuk keburukan, tidak ada. Isi Al-Quran itu begitu bagus, begitu indah, selalu mengajarkan kita kebaikan dan kebaikan, berhablum minanas dengan baik. Ayat-ayat Allah ini sungguh suci, selalu mengajarkan kita ke dalam kesucian, gimana caranya kita biar suci. Makanya Al-Quran adalah satu tuntunan yang hak. Sedangkan baginda Rasulullah saja sudah mengatakan, kutitipkan dua perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis, tuntunan yang sebenarnya. Di dalam ayat yang pertama Al-Baqarah sudah dikatakan, kitab Al-Quran adalah kitab yang sebenar-benarnya dan petunjuk yang sebenar-benarnya. Tidak ada keraguan sedikit sama sekali. Masa masih nggak mau menjalankan? Kalau jenengan tidak mau menjalankan, berarti jenengan masih ragu atau nggak percaya. Padahal ini masuk rukun iman yang keempat, yaitu percaya dengan adanya kitab. Nah, ketika jenengan sudah tidak mau menjalankan, sama saja jenengan tidak percaya dengan kitab. Nah, terus kalau jenengan tidak mau percaya dengan kitab Al-Quran, jenengan mau percayanya sama kitab apa? Orang jenengan adalah orang Muslim. Katanya jenengan orang Islam. Kalau orang Islam harus percaya dengan kitab Al-Quran. Ketika percaya dengan kitab Al-Quran, ya jenengan jalankan. Kalau jenengan tidak mau menjalankan, berarti jenengan sama saja tidak percaya. Ketika jenengan tidak percaya dengan kitab Al-Quran, berarti jenengan tidak mempercayai rukun iman yang keempat. Kalau sudah tidak mempercayai rukun iman, berarti jenengan sama sekali tidak beriman. Kalau jenengan tidak beriman, gimana mau Islam, gimana mau selamat? Jenengan tidak akan pernah selamat, maka dikatakan kafir. Jadi kafir itu bukan kok orang yang istilahnya beda agama, enggak. Kafir ini adalah orang yang bukan Islam. Islam ini selamat, yaitu selamat. Kalau kafir ini tidak selamat. Dan jenengan pun walaupun agama KTP-nya Islam, tapi kalau jenengan tidak mau menjalankan isi Al-Quran, ya sama tidak selamat. Kalau jenengan tidak selamat, ya berarti jenengan kafir. Ya, kan sudah asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sama sudah bersaksi, sama jadi saksi. Tidak menyekutukan Allah. Makanya untuk tidak menyekutukan Allah, caranya gimana? Allah menurunkan lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah. Jadi kesucian Muhammad, baginda besar Nabi Muhammad, baginda Muhammad menurunkan apa? Yaitu kutitipkan dua perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya sudah, kita pegang dua itu, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita jalankan semua isi dalam Al-Quran jadi Al-Hadis, agar kita biar mendapat tuntunan dan selamat. Ini tidak ada yang lain. Ya, maka benar-benar jangan berani. Ya. Karena jenengan kalau mau jalankan atau tidak, ini yang rugi jenengan sendiri. Allah juga tidak bakal rugi. Karena apa? Yang akan merasakan jenengan sendiri, yang akan menanggung resikonya diri jenengan sendiri. Maka jenengan harus bisa melawan 4 sifat di dalam diri jenengan, biar selamat, biar dohiriyah ini benar-benar untuk bersujud kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah menyekutukan Allah. Terus beribadah. Karena apa? Kita ini pasti semua ini akan meninggalkan dunia ini. Kita ini semua akan pasti dipanggil oleh Allah. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, kita masih punya ikatan-ikatan keduniawian yang akhirnya akan menjerat kita, tidak bisa sampai ke sisinya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Justru jangan akan nanti kena azab. Jadi perlu diingat betul-betul, ayo kita beribadah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Jangan engkau bersandar kepada amal-amal jenengan, tapi bersandarlah hanya kepada Allah Ta'ala.